Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai resolusi konflik. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Agar apa? Agar kalian dapat memahami sepenuhnya materi yang akan saya jelaskan ini. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi belaka. Oke, langsung saja kita masuki ke dalam pembahasannya mengenai resolusi konflik. Nah, resolusi konflik atau biasa dikenal juga dengan pengendalian konflik. Maksudnya adalah pengendalian konflik merupakan cara yang digunakan seseorang untuk bisa menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan konfliknya. Nah, pada umumnya masyarakat ini memiliki sarana atau mekanisme untuk mengendalikan konflik di tubuhnya. Nah, beberapa sosiolog menyebutkan sebagai katup penyelamat atau safety valve. Nah, yaitu suatu mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik. Nah, secara umumnya ada beberapa macam pengendalian konflik. Di antaranya yaitu yang pertama konsiliasi, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrase, yang keempat transformasi politik. Nah, sebenarnya masih banyak yang lain resolusi konflik. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya membahas mengenai 4 hal tersebut. Nah, langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu konsiliasi. Nah, apa yang dimaksud dengan konsiliasi? Nah, konsiliasi merupakan pengendalian melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan untuk dapat berdiskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, agar berfungsi secara efektif menyelesaikan konflik, nah konsiliasi harus memiliki 4 hal. Nah, apa saja? Nah, hal yang pertama, konsiliasi merupakan lembaga yang otonom. Maksudnya adalah keputusan murni berasal dari konsiliasi atau lembaga tersebut. Tidak ada campur tangannya dari pihak-pihak manapun. Nah, yang kedua ialah bersifat monopolitis, yaitu hanya lembaga itu yang berfungsi demikian. Nah, yang ketiga, mampu merangkul orang yang bertikai. Sedangkan yang terakhir yaitu bersifat demokratis. Artinya, setiap pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Nah, itu merupakan 4 hal yang harus dipunyai oleh lembaga-lembaga konsiliasi. Nah, yang kedua yaitu mediasi. Nah, apa yang dimaksud dengan mediasi? Nah, mediasi merupakan penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau sebagai pengambil keputusan atau sebagai penasehat, bukan pengambil keputusan. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Ada pihak ketiga yang dipanggil oleh mereka-mereka yang berpihak untuk memberikan nasihat-nasihat. Contohnya ada permasalahan di suatu wilayah, di kampung, antara si A dengan si B. Kemudian datanglah seorang pimpinan kampungnya memberikan nasihat-nasihat terhadap mereka yang bertikai. Nah, pimpinan kampung ini disebut dengan mediasi menggunakan pihak ketiga sebagai penasehat. Oke? Nah, selanjutnya yaitu arbitrase. Nah, apa yang dimaksud dengan arbitrase? Arbitrase merupakan penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga. Sama dengan mediasi tadi ya. Namun perbedaan arbitrase dengan mediasi, kalau mediasi tadi hanya sebagai penasehat, nah kalau di arbitrase pihak tiganya sebagai pengambil keputusan. Nah, yang selanjutnya yaitu transformasi politik. Nah, transformasi politik merupakan proses penanggulangan berbagai masalah, sumber-sumber, dan dampak konflik. Nah, bentuk dan tingkatan intervensi konflik antara lain, nah yang pertama, menciptakan perdamaian. Yang kedua, menjaga perdamaian. Yang ketiga, melakukan pengelolaan konflik. Dan yang terakhir, pembangunan perdamaian. Nah, itu merupakan
hal umum dalam pengendalian konflik. Selanjutnya yaitu resolusi konflik. Nah, resolusi konflik menurut George Simmel. Ada beberapa hal yang dapat menyelesaikan konflik menurut George Simmel. Apa saja? Yang pertama ialah kemenangan salah satu pihak. Ketika sudah ada yang menang, maka konflik tersebut terselesaikan. Yang kedua, kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang ketiga adalah rekonsiliasi, yaitu pemulihan pada keadaan semula. Namun biasanya ketika sudah terjadi yang namanya konflik, tidak akan kembali seperti semula. Ibarat sebuah kertas yang sudah diremat-remat tidak akan kembali seperti semula. Namun ia dapat dirapikan kembali. Nah, yang keempat ialah saling memaafkan. Ketika sudah terjadi yang namanya konflik, maka kita perlu untuk saling memaafkan. Dan yang terakhir ialah kesepakatan untuk tidak berkonflik atau kita kenal dengan istilah damai. Nah, namun hal-hal yang saya sebutkan tadi itu menurut George Simmel hanya berlaku untuk kondisi-kondisi konflik tertentu. Jika konfliknya masih dalam keadaan taraf yang standar, maka bisa kita selesaikan dengan 5 hal tersebut. Namun kalau seandainya sudah sampai yang tinggi, maka akan diselesaikan melalui resolusi konflik yang kita bahas sebelumnya. Nah, itu merupakan cara untuk mengendalikan konflik. Nah, kemudian tadi kita ada membahas mengenai mediasi atau menggunakan pihak ketiga sebagai pengambil sebagai pemberi nasihat, sedangkan arbitrase pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Nah, lalu kalau kita melakukan mediasi dan kita menjadi pihak ketiga, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menjadi seorang mediator, ada beberapa syarat yang harus dimiliki. Apa saja? Yang pertama, adil dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memiliki sifat saling menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat. Yang keempat, memiliki keinginan untuk berbagi dan untuk untuk merasakan. Kita juga harus merasakan. Nah, yang kelima yaitu memfokuskan diri kita pada konflik tersebut. Oke, itu merupakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mediator. Kemudian ketika kita sudah memiliki syarat tersebut, apa tugas dari seorang mediator? Nah, syarat dari seorang mediator yang pertama ialah mempersiapkan usulan pertemuan antar pihak yang bertikai. Kemudian yang kedua, mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk berperan secara langsung dalam proses mediasi. Yang ketiga, melakukan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang bertikai apabila ini dibutuhkan. Nah, yang keempat, mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk menelaah kepentingan mereka. Dan sedangkan yang terakhir, mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk mencari solusi atau penyelesaian konflik yang terjadi. Nah, itulah tugas-tugas dari seorang mediator. Apabila sudah ada seorang mediator, maka secara perlahan konflik tersebut akan terselesaikan. Namun, jika tidak terselesaikan, maka diperlukan kepada pihak-pihak yang lebih tinggi. Saya contohkan ialah adjudikasi. Nah, adjudikasi juga merupakan salah satu resolusi konflik. Nah, adjudikasi merupakan penyelesaian konflik melalui pengadilan. Nah, kalau kita lihat di TV banyak sekali permasalahan-permasalahan yang diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilanlah sebagai pihak ketiga untuk dapat mengambil keputusan. Nah, itu merupakan cara-cara yang digunakan orang untuk dapat menyelesaikan konfliknya. Cukup sekian pembahasan pembelajaran kita pada hari ini mengenai resolusi konflik. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang dipahami, anak-anak bisa bertanya di dalam kolom komentar.
Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.